Nah, setelah tadi membahas mengenai mat, sekarang kita akan bahas mengenai tajwid. Yang pertama ada hukum tanwin dan nun mati. Nah, hukum tanwin ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada izhar. Izhar itu dibaca jelas dan tanpa dengung. Hurufnya ada hamzah, ha, ain, gin, ha, dan kho. Yang kedua ada idgham, yaitu melebur. Jadi huruf sebelumnya masuk ke huruf selanjutnya. Idgham terbagi menjadi 2. Idgham pertama, idgham bigunah. Idgham bigunah ini dengung. Hurufnya ada ya, nun, mim, dan wawu. Dan yang kedua ini ada idgham bila gunah, yaitu tanpa dengung. Hurufnya ada lam dan ro. Ketiga ada iklab. Iklab ini pelafalannya berubah menjadi mim dan berharokat 2. Hurufnya itu ba. Kemudian ada ikfa. Ikfa itu menyamarkan bunyi dan agak berdengung pelafalannya. Ikfa terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ikfa abad. Ikfa abad itu hurufnya kof dan ka. Yang kedua ada ikfa ausat, ada ja, za, zin, sin, shot, so, do, zo, fa, ca. Yang terakhir ada ikfa akrob. Ikfa akrob itu ada ta, da, dan to. Selanjutnya hukum mim mati terbagi menjadi 3. Ada ikfa syafawi, izhar syafawi, dan idgham mimi. Ikfa syafawi itu berdengung agak panjang, hurufnya hanya ba. Kemudian ada idgham mimi, hurufnya itu pelafalannya itu double atau 2 kali, yaitu hurufnya mim. Dan izhar syafawi itu jelas pelafalannya, hurufnya selain ba dan mim. Selanjutnya ada ahkam al-idgham, terbagi menjadi 3. Ada mutakoriban, hurufnya itu ketebalannya mirip dengan satu sama lain, makanya membuat pelafalannya melebur ke huruf yang kedua. Hurufnya itu ada kof, ka, la, kof dan ka, lam dan ro, ba dan mim, za dan zo, sa dan za. Yang kedua ada mutajanisain. Huruf-hurufnya itu ketebalannya sama. Ketika bertemu satu sama lain, maka akan membuat pelafalannya melebur ke huruf yang kedua. Hurufnya itu ada ta dan to, ta dan da dan ta, za dan sa, ta dan da. Yang ketiga ada mutamatsilain, yaitu huruf yang sama ketika bertemu satu sama lain maka akan membuat pelafalannya menjadi 2 kali. Biasanya hurufnya itu ada ba dan ba, da, dan da. Tajwid selanjutnya ada ahkam ro, itu ada 2. Ada tafhim, pelafalannya itu dibaca tebal. Ketika ro berharokat fathah, ro berharokat domah, ro sukun setelah huruf yang berharokat domah, ro sukun setelah huruf berharokat fathah, ro sukun setelah bertemu huruf yang sukun. Dan ro sukun bertemu dengan kasroh. Yang kedua ada tarkik, pelafalannya itu dibaca tipis. Hurufnya ro yang bertemu dengan ro kasroh, lalu ro sukun bertemu dengan ro kasroh yang asli. Yang ketiga ada ro sukun yang di akhir, yang huruf sebelumnya itu sukun juga. Dan sebelumnya lagi itu ada kasroh ya. Lalu ada ro sukun yang setelahnya bertemu dengan ya sukun, tetapi sebelumnya itu kasroh. Dan terakhir ada ro sukun yang bertemu kasroh asli dan setelahnya itu ada huruf isti'la tapi tidak bersambung. Nah, selanjutnya itu ada ahkam gunnah musyaddadah. Kalau ada mim atau nun bertasdid, maka hukumnya wajib gunnah yang berdengung, yaitu 2 harokat panjangnya. Contohnya ada innahum dan inna. Lalu ada qalqalah. Qalqalah itu terbagi menjadi 3. Qalqalah ini hurufnya ada ba, ja, dal, to, dan kof. Qalqalah yang pertama itu ada qalqalah sugro, yang di huruf qalqalah bersukun di tengah kata dan suaranya itu paling ringan. Yang kedua ada qalqalah wusto, yaitu huruf qalqalah bersukun karena wakof, tapi tidak di akhir kalimat dan bukan ayat berat. Lalu ada qalqalah kubro, yaitu huruf qalqalah yang di akhir hayat atau ketika suatu kalimat itu berhenti. Nah, suaranya ini paling kuat dan memantul dengan jelas. Lalu ada ahkam lam al-jajalah, terbagi menjadi 2. Ada taglis dan tarkik. Taglis itu dibaca tebal, yaitu ketika alif lam bertemu dengan harokat domah atau fathah. Nah, untuk tarkik itu dibaca tipis ketika alif lam bertemu dengan kasroh.
Selanjutnya ada ahkam alif lam. Ahkam alif lam ini terbagi menjadi dua. Ada alif lam komariah yang dibaca jelas dan terang hurufnya itu. Ada ko, ain, fa, kho, wa, kaf, ja, ha, min, ba, hamzah, ha, mim, dan ya. Yang kedua ini ada alif lam syamsiah yang dibacanya hilang. Hurufnya itu ada zo, sin, dal, nun, zal, do, ta, ro, so, sa, to, za, shin, dan lam. Lalu yang terakhir itu ada ahkam hakinayah. Ahkam hakinayah itu terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama dibaca panjang jika huruf sebelumnya itu sukun, tetapi sesudahnya itu berharokat. Dan sebelumnya dan sesudahnya itu berharokat juga. Jadi misalnya seperti fihi muhanat dan bihil lazi. Yang kedua itu dibaca pendek ketika huruf sebelumnya berharokat tetapi sesudahnya itu sukun. Dan juga sebelum lalu sesudahnya itu bersukun. Misalnya ada min husnul dan wa alaihi wa. Segitu saja mat dan tajwid dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.